Juga untuk Bapak Ibu semua yang saat ini belum bisa hadir Tuhan, berkatilah ya Tuhan, atau mungkin saat ini beliau sedang sakit ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkanlah ya Tuhan, agar mereka bisa mengikuti ibadah di siang hari. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-firman-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri ya, yang sudah menaikkan doa pembukaan. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Haleluya, kita mau datang menyembah Yesus. Dia Tuhan dan Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sujud dan menyembah Engkau Yesus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Selamat pagi Bu Puji Astuti Esti. Shalom pagi Bapak. Shalom, selamat pagi ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Mari sucikan kami dengan darah-Mu biar kami layak di hadapan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sembah Dia, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, sembah Dia, mari sembah Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, oh ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Come on. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa kami. Oh Bapa kami. Mari katakan lagi, Kau ku sembah. Oh Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Thank you Lord. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Mari bersyukur buat kasih-Nya di dalam hidupmu. Mari bersyukur buat darah-Nya yang tercurah, darah yang mahal, untuk menyucikan segala dosa, untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau di atas segalanya, di atas segalanya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Mari angkat suara sembah Dia. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Worship You because of who Haleluya. You are. Oh selamanya seumur hidup kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena Kau sudah tebus setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Sekali lagi mau angkat suara kami, angkat tangan kami, angkat hati kami, bersyukur Ya Yesus. dan menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Oh yes you are. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Engkau ku
sembah, Kau yang terindah. Terima kasih, dengan darah-Mu Kau sudah pulihkan seluruh hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Pribadi yang mengasihiku dengan apa adanya, hanya Kau. Yes, hanya Kau, pribadi yang menerimaku apa adanya. Sungguh hanya Kau, Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
seperti Engkau. Sungguh baik, sungguh setia di dalam hidupku, di dalam hidupku. Sungguh Engkau setia, sungguh Engkau baik. Kau menggendongku lewati lautan api, Kau mengangkatku dari jurang kematian. Ku lewati lembah kegelapan, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Sungguh Kau baik, Yesusku. Sebab tongkatmu dan gadamu itu yang menyertai aku. Sebab tanganmu yang menggenggamku, lepaskanku dari bayang maut. Sebab tongkatmu dan gadamu itu yang menyertai aku. Ku tidak takut, ku tidak takut. Let's go! Dia kasih Tuhan. Hey! Yes, we give you all the glory, 'cause you are worthy to be praised. Kuat di dalam-Mu, kuat bersama-Mu, aman di dalam kasih-Mu. Oh, yeah. Hey! Somebody get your praise on in this place, come on! Oh, yeah! We lift our voice, we lift our hands, and worship You, and worship You. Oh, hallelujah! Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Takkan biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik. Thank You, Lord. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan, come on, ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Come on, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Bapa yang baik. Haleluya bagi kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Wace dari Surabaya. Kepada Ibu Wace dipersilakan. Haleluya.
Shalom. Ya, Sebentar. shalom. Ya, Bu Wace. Nanti ya, aku tak bisa. Shalom. Ya, shalom. Tuhan, selamat pagi. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, masih berikan kami kesempatan untuk bangun dan kondisi tubuh yang sehat. Bahkan kami boleh datang ke hadirat Ya, Yesus. untuk bersekutu bersama dalam doa pagi. Ya, Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh mendengar firman-Mu dan bahkan taat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Engkau sendiri yang memakainya Ya, sebagai Yesus. alat perpanjangan tangan-Mu. Amin. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Wace dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Wace dan Pak Kim Sun. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Pak Kim terima Sun kasih. sehat? Sehat. Amin. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkannya firman Tuhan di pagi hari ini, dan saya percaya ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan akan nyatakan bagi kita sekalian di hari Minggu pagi ini ya, tanggal 16 tahun 2024 ya, 16 Juni. Oke. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Sebuah renungan firman Tuhan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-358 ya. Ini semua oleh anugerah Tuhan bahwa kita berjalan step by step, selangkah demi selangkah, dan kita makin hari makin mengerti karena banyak yang kita pelajari, yang kita dengar, perjalanan yang semakin indah, semakin jauh, semakin menyenangkan bersama dengan Tuhan ya. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama di pagi hari ini ya. Dalam sorotan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam penyerahan diri kepada Tuhan ya. Kemuliaan Allah dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian pagi ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam penyerahan diri kepada Tuhan? Jawabannya apa, saudaraku? Sudah pasti ada ya. Orang yang punya penyerahan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada dirinya. Ya, ingat Bapak Ibu, penyerahan diri kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa kita benar-benar merindukan Tuhan, kita sangat mendambakan kehadirannya, itu benar-benar kita mau menggandoli, kita benar-benar mau melekat pada Tuhan. Ya, bukan jadi kita harus ingat kepada masalah, saudaraku ya, kepada masalah kita jangan menyerah, tapi kepada Tuhan kita perlu menyerahkan ya, kita punya penyerahan diri pada Tuhan. Kepada masalah kita terus berjuang ya sampai kita mendapatkan jalan keluar, mendapatkan titik terang, mendapatkan jawaban. Tapi untuk Tuhan kita perlu menyerahkan diri, kita punya penyerahan kepada Tuhan, itu penting ya. Oke. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Dan Ia akan bertindak. Ia di sini siapa yang bertindak? Tuhan yang bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Waktu kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Lalu kemudian setelah hidup diserahkan pada Tuhan, lalu kita mulai percaya kepada Tuhan. Baru di situ Tuhan bertindak, ya.
Saudara, seringkali Tuhan tidak bertindak memberi pertolongan. Kenapa? Karena orang itu tidak menyerahkan hidup pada Tuhan. Saudaraku, dan dia tidak percaya pada Tuhan sehingga Tuhan tidak bisa bertindak untuk memberi apa? Pertolongan baginya. Dia merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kuat, merasa diri lebih mampu, merasa diri lebih pintar, merasa dirinya lebih dari segalanya. Dan itulah sebabnya dia mengalami kebuntuan, jalan buntu, mengalami kegagalan. Tapi hari ini ketika engkau sadar bahwa engkau butuh Tuhan yang memberi engkau pertolongan, memberikan engkau jawaban, memberi engkau kemenangan, maka sudah waktunya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, dan kita percaya kepadanya. Lalu dikatakan, dan iya, Tuhan akan bertindak. Sebuah pujian yang kita sering dengar, sudah klasik lama, ya. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah, ya. Pada Tuhan kita menyerahkan diri, punya penyerahan diri. Lalu kita belajar percaya pada Dia, baru Tuhan akan bertindak. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam penyerahan diri pada Tuhan, ya, dan percaya kepada Tuhan, dan kemudian Dia Tuhan akan bertindak menolong umatnya. Kita semua orang percaya pagi ini. Berapa banyak saudara yang siap terima pertolongan Tuhan di pagi hari ini? Yang siap terima pertolongan Tuhan, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Suami tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Istri tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Anak, menantu, ponakan, mertua tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Kakak, beradik, sepupu, sekandung tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolongmu. Teman, sahabat baik tidak bisa menolong, Tuhan yang bisa menolongmu. Katakan amin, ya. Majikanmu, bosmu, atasanmu, pimpinanmu, yang kau harapkan, kau andalkan untuk dia bisa menolongmu, ternyata dia juga tidak bisa menolongmu. Yang bisa menolong saudara saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dokter yang pintar, spesialis, yang hebat, yang terkenal, tidak bisa menolongmu. Hanya Yesus yang bisa menolong engkau dan saya. Kapan itu terjadi? Pada waktu engkau berkata, Tuhan, ke dalam tanganmu aku serahkan hidupku. Engkau punya penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu engkau belajar percaya pada Tuhan. Baru engkau lihat pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara saya. Amin, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan hal ini dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Nah, pagi ini kita menyelesaikan 1 Korintus pasal 4. Nanti malam kita masuk di 1 Korintus pasal yang kelima. Ya, tanpa terasa Tuhan bawa kita melangkah step by step untuk kita mempelajari kitab suci ini, sehingga memudahkan kita untuk bisa memahami dan mengerti semua rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan akan singkapkan kepada kita sekalian. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, 1 Korintus 4 ayat yang ke-19 sampai 21, ini akan membuat hati kita bersuka cita, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 rahasia, ya. 3 rahasia tentang kebenarannya adalah 3 kebenaran ini, tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Ini penting. Mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri pada Tuhan. Itu penting, Bapak Ibu. Ada banyak orang di luar sana tidak mengerti tentang kemuliaan Allah dalam penyerahan diri kepada Tuhan, ya. Dan itu sebabnya banyak dari mereka yang gagal, banyak dari mereka yang hancur, banyak dari mereka yang tersesat di jalannya, banyak dari mereka yang mengalami keadaan-keadaan tidak baik. Betul mereka Kristen, betul mereka ada dalam sebuah gereja, tapi karena mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri, sehingga akhirnya mereka mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Namun hari ini Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan bawa kita berjalan makin hari makin dekat, semakin melekat dengan Dia, ya. Karena kita mau menyerahkan diri kita pada Tuhan, dan kita akan aman, ya. Kemudian ketika kita percaya pada Tuhan, maka dari situlah pertolongan demi pertolongan Tuhan akan diberikan kepada kita sekalian. Katakan amin, ya. Mari kita akan lihat siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia mengikuti apa, saudaraku? Mengikuti kehendak Tuhan, ya. Kapan? Saat dia merencanakan datang berkunjung kepada jemaatnya, ya. Sering pujian yang kita nyanyikan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan
hatimu. Jadi kalau kebaktian di rumah Ibu Indriani biasanya dia kasih kuis ya. Kuis yang tiba-tiba tentang lagu ini, yang mengikuti kehendak Tuhan. Amin ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita lihat ayatnya dulu. Saudara, mengikuti kehendak Tuhan, jangan mengikuti kehendak saudara. Jangan mengikuti kehendak manusia, ikut kehendak Tuhan. Itu namanya orang menyerahkan diri pada Tuhan. Dan dia percaya pada Tuhan ya. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 19. 1 Korintus 4 ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Amin. Nah, orang-orang yang sombong dia tidak mengikuti kehendak Tuhan, tapi orang yang rendah hati, yang berserah kepada Tuhan, yang punya penyerahan diri pada Tuhan dan percaya, dia ini orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya, ketika Petrus mengikuti kehendaknya sendiri tanpa kehendak Tuhan, Alkitab berkata Petrus gagal, semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan pun yang Petrus berhasil menangkapnya. Alias Petrus mengalami gatot. Ya, gatot itu gagal total, saudaraku. Namun sejak Petrus dia sadar akan kegagalannya dan dia belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan katakan Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi. Lalu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu itu. Dan ketika Petrus mengikuti instruksi dari Yesus, dia taat melakukan akan kehendak Yesus. Maka Alkitab berkata ada begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Sehingga gara-gara saking banyaknya ikan itu, saudaraku, hampir-hampir perahu mereka tenggelam karena saking banyaknya ikan itu. Oh, saudara-saudaraku, kalau sampai engkau ikuti kehendak Tuhan dan ketika engkau mentaatinya, maka engkau akan lihat, saudaraku, ada banyak keajaiban berkat-berkat itu sampai membuat engkau rasanya tidak kuat untuk menampung itu. Makanya engkau perlu minta kekuatan Tuhan untuk menampung berkat Tuhan. Dan ketika berkat itu datang, maka engkau tahu ini kehendak Tuhan untuk apa? Untuk engkau memuliakan Tuhan. Engkau salurkan ke tempat yang tepat sehingga engkau berbahagia. Katakan amin ya. Jadi jangan seperti Petrus yang sebelumnya dia gagal karena tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dia lebih ikut kehendak diri sendiri. Dan itulah banyak dari mereka yang gagal. Tapi hari ini orang yang punya penyerahan diri kepada Tuhan, dia pasti mengikuti akan kehendak Tuhan. Apapun rencananya, dia ikut kehendak Tuhan. Jangan pernah engkau melakukan apapun tanpa engkau mengikuti kehendak Tuhan, engkau pasti gagal ya. Haleluya. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, ciri dari orang yang mengikuti kehendak Tuhan itu apa, saudaraku? Yang kedua, dia adalah orang yang membawa perkataan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mendatangkan kuasa Tuhan, bukan perkataan biasa. Kalau perkataan biasa itu karena orang lebih condong mengikuti kehendaknya diri sendiri, sehingga tidak ada kuasa Tuhan. Tapi ketika orang membawa firman perkataan Tuhan yang diucapkan, firman diperkatakan, maka itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam dirinya. Kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Amin. Di luar sana banyak orang yang pandai, mahir, selaku mereka begitu lihai dalam berkata-kata. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kata-kata mereka itu kata-kata yang biasa. Tetapi saudara dan saya yang mengikuti kehendak Tuhan, kita membawa firman. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Itu perkataan yang mendatangkan kuasa. Ketika orang sakit mendengarkan firman Tuhan, langsung iman mereka bertumbuh dan mereka terima kesembuhan. Ketika orang dalam keadaan beban berat dan letih lesu, dia dalam keadaan tidak berdaya ketika mendengar firman Tuhan dan imannya bertumbuh, imannya bangkit, maka itu mendatangkan kuasa untuk membebaskan dia, memberikan dia kekuatan dan kemenangan. Katakan amin ya. Ini penting, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah di dalam saudaraku ya. Haleluya. Dalam apa tadi Bapak Ibu? Di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, orang yang punya penyerahan diri kepada Tuhan, itu yang ketiga. Nah, ini dia penting. Dia akan menerima disiplin rohani dan kemudian buah roh, ya buah dari Roh Kudus bagi kebaikan yang dikehendakinya. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-21. 1 Korintus 4 ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Amin.
Amin. Jadi saudaraku, Paulus memberikan pilihan bagi jemaat Tuhan, yaitu orang-orang Korintus. Apakah yang kamu kehendaki? Tanda tanya di situ ya. Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Ini yang pertama. Atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Saudara terkasih Tuhan, artinya begini Bapak Ibu, orang-orang yang punya penyerahan diri kepada Tuhan, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dia menerima disiplin rohani. Nah, kapan dia menerima disiplin rohani? Yaitu ketika dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan berbagai macam hal yang tidak baik, maka dia akan menerima disiplin rohani. Dia akan ditegur, dia akan dididik Tuhan akan berurusan dengan orang tersebut ya. Sehingga dia mulai menyadari suatu supaya dia lebih hati-hati. Nah, dan yang kedua, dia menerima buah dari Roh Kudus suatu. Buah dari Roh Kudus itu apa? Yaitu dikatakan di sini suatu dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut saudaraku ya. Kapan dia menerima kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Pada waktu dia melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin ya. Tuhan betul sayang orang berdosa ya. Tuhan cinta orang berdosa, tapi Tuhan benci perbuatan orang berdosa itu. Saudara, kita semua ini orang berdosa ya. Dan ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk mempertanggungjawabkan akan setiap kesalahan itu Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menerima disiplin rohani Bapak Ibu sekalian ya. Jadi barang siapa ku kasih, aku tegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu yang ketiga. Mari kita lihat dari 3 langkah iman ini, apa yang menjadi hasil yang akan kita dapatkan sebagai manfaat bagi kita orang percaya. Kita lihat yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa saudaraku? Dia tahu bahwa perkataan orang sombong, tetapi dia lebih lihat kepada kekuatannya. Artinya gini, orang percaya taat pada firman, saudaraku, dia mengetahui perkataan, ya, perkataan siapa? Orang yang sombong, tetapi dia lebih rindu kepada kekuatan yang dimiliki. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat 19. 1 Korintus 4 ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Amin. Amin. Jadi saudaraku, orang percaya ini luar biasa. Dia tahu ya. Dia tahu bukan sekedar tentang perkataan siapa? Orang-orang sombong. Tetapi dia tahu tentang apa? Kekuatan mereka. Kekuatan mereka itu sampai di mana, saudaraku? Kekuatan orang sombong tidak akan pernah langgeng. Ya, pasti sebentar lagi hancur. Pasti sebentar lagi akan musnah. Tapi kekuatan orang benar yang menanti-nantikan Tuhan, yang punya penyerahan diri kepada Tuhan, itu akan langgeng. Ya, tidak akan pernah habisnya kekuatannya. Amin. Ini penting. Mari kita lihat saudaraku, yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, artinya dia tahu, dia mengerti ada kemuliaan Allah di dalam penyerahan diri. Saudaraku, dia tahu menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah dari apa? Dari kuasa perkataan Tuhan itu. Mari kita lihat ya. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Dari kuasa membuat setan ketakutan, membuat setan lari terbirit-birit. Dari kuasa Tuhan membuat penyakit tidak betah, tidak tahan tinggal dalam tubuh kita, saudaraku. Ya, dari kuasa Tuhan, saudaraku, membuat kita lebih dari pemenang, saudaraku. Membuat kita mampu melewati setiap situasi yang sulit, yang sukar. Kita bisa melewati satu persatu persoalan, dan kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Amin, saudaraku. Karena ada kuasa Tuhan. Pada waktu kita berbicara ada kuasa Tuhan. Orang yang tidak bertobat akhirnya bertobat, saudaraku. Orang yang mengeraskan hatinya Tuhan jamah hatinya, sehingga hatinya mulai dilembutkan oleh Tuhan. Wow, ketika kita berbicara dengan kuasa Tuhan, langit yang tidak bisa menurunkan hujan, tiba-tiba hujan itu turun, saudaraku. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam mulut orang percaya yang punya penyerahan diri kepada Tuhan. Katakan amin ya.
Ketika kita berbicara karena ada kuasa Tuhan, pintu-pintu yang tertutup terbuka, saudaraku. Bahkan ketika kita berbicara karena ada kuasa Tuhan, saudaraku, sorga pun akan manut, sorga pun akan mengikuti apa yang kita katakan itu. Waktu kita berkata sembuh, maka sembuh. Waktu kita berkata kuat, maka kita kuat. Waktu kita berkata kita menang, maka kita akan menang. Jadi ada kuasa di dalam mulut kita. Kuasa yang bisa menentukan sesuatu ya atau tidak, Bapak Ibu. Ya, betapa hebatnya. Makanya Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan apa? Dengan yakin. Bukan dengan ragu-ragu, bukan dengan bimbang, bukan dengan cemas, dengan khawatir. Ini doa tidak akan powerful, tidak akan besar kuasanya. Katakan amin. Dengan kuasa Tuhan itu sanggup untuk memindahkan gunung itu, saudaraku. Gunung yang tinggi dipindahkan oleh apa? Ada kuasa Tuhan dalam perkataannya. Wow, luar biasa ya. Oh, dengan perkataan Tuhan, dengan kuasa Tuhan itu, Bapak Ibu, kita mampu mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya tidak ada yang mustahil, saudaraku ya. Dokter boleh berkata macam-macam tentang penyakitmu. Tapi ketika engkau punya iman kepada Tuhan, itu mendatangkan kuasa Tuhan. Sehingga engkau bisa menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya yang taat pada Tuhan, apa yang terjadi? Yang taat pada firman, dia menghendaki. Dia menghendaki apa? Yang pertama ada disiplin rohani. Dan kemudian yang kedua ada buah Roh Kudus di hidupnya. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-21. 1 Korintus 4 ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Amin. Amin. Jadi kehendak yang pertama dengan cambuk itu sesuatu yang mendisiplinkan dirinya, ya saudaraku. Dan yang kedua dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut ini sebagai bagian dari buah Roh Kudus ini, saudaraku, ya, yang kita perlukan dalam hidup ini, saudaraku. Kita terkadang butuh makanan keras, kita juga butuh makanan yang lembut seperti susu, ya. Tapi makanan yang keras itu sangat menolong kita semua, sehingga melatih otot-otot roh kita jadi kuat. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari kota Sidoarjo, akan berdoa buat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang Ya, dikasih. shalom, praise God. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu di pagi hari ini Tuhan. Ada buah Roh Kudus, yaitu buah kasih setia-Mu yang selalu hadir di setiap pagi Tuhan, setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam ibadah CLCC Tuhan, dan kami selalu melawat kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu bekerja Tuhan, dan sesuai dengan perkataan-Mu di pagi hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan akan menerima berkat-Mu Tuhan, dan kami percaya Ya, Yesus. selalu hadir di setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mengatakan kerajaan, Ya, sehingga Yesus. dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, beri kesehatan apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu, Tuhan buat berhasil, khususnya untuk pelayanan Tuhan. Kami Ya, Yesus. hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Di saat melayani Engkau ada berkat, ada mujizat Tuhan. Amin. Baik, didoakan Tuhan, Tuhan selalu turut campur tangan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu mengasihi Engkau Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Kau berkati warganya Tuhan. Ya, Dan Yesus. saya Tuhan selalu menolong hamba-Mu. Ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada harapan kepada Engkau Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami tinggikan. Dan kami sembah Tuhan, kami percaya Tuhan.
Kau selalu hadir di setiap ibadah CLCC Tuhan. Terima Ya, kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Indriani peneguhan firman di pagi hari ini. Tuhan berkati Bu Indriani, juga memberkati Bu Wace, dan Ibu Esti akan menaikkan doa untuk ibadah nanti siang ya, jam 1 siang untuk ibadah doa mujizat 1 jam, dan juga untuk ibadah malam ya disertai pertemuan kudus, supaya Tuhan menyertai pelayanan kita nanti siang dan nanti malam. Silakan Bu Esti, Bu Puji Astuti, silakan menaikkan doa ya. Ya, terima kasih Bapak. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Bersama kami pada Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami pada pagi hari ini dapat kembali berkumpul untuk beribadah melewati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan berkat-berkat daripada firman-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mohon Tuhan berkat-Mu, lindungilah kami Tuhan. Ya Yesus. Kami sebentar siang, pukul 1 dan 4 jam 7 malam kami Ya, bisa Yesus. mengikuti ibadah dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan supaya Amin. sebentar siang kami tidak ada halangan Tuhan, bisa Ya memuji Yesus. Engkau Tuhan dengan rasa syukur atas hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo yang ada di Blitar saat ini ya. Sudah menaikkan doa dari Blitar. Memberkati Bu Esti. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, amin. Baik, kita kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Dan terima kasih. Ya, terima Yeti. kasih Bu Hesti yang sudah menaikkan doa firman, dan juga Ibu Haje yang juga sudah berdoa untuk kita semuanya. Sekarang doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang saat ini ada di Jakarta. Dipersilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bu Yeti. Yang luar biasa dipakai Tuhan, maupun yang hadir pada pagi hari ini. Saya merasakan Pak John, Roh Kudus Yes. hadir lagi Pak John. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Barangkali dari rumah ini Pak John saya merasakan Pak John. Yes. Luar biasa. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I I receive. receive. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive.
setiap lutut berteluk, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Yes. satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Epeliting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani Yes, terbesar. Lord. Dan Tuhan terus Yes. memelihara pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, Pak John, saya kesaksian sedikit. Ya, Luar biasa saya doa profetik ini. Tangan saya bergetar terus, Pak John. ya. Bergetar terus, Pak John. Ya itu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ada kuasa Tuhan di situ, Bu Joyce, karena kerajaan Allah ada di situ. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan. Lewat firman Tuhan, ya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu kerajaan Allah. Yang tadi kita sudah bicarakan juga masalah kuasa Tuhan, ya, karena ada iman di hati. Oke, Tuhan berkati Bu Joyce. Ya, Yes. amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati semua. Terima kasih Bu Joyce yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Dipersilakan Bapak Lukas yang Terima hebat. kasih Yeti yang luar biasa. Amin. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Ibu Yetiku yang luar biasa dipakai Yes, Tuhan. yes, Amin. yes. Saya percaya Haleluya. di hari ini luar biasa. Bergetar Yes. tangan. Amin. 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 Semangat, semangat terus kita semua Bapak Ibu. Ya, Kasih dalam nama benar. Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA dengan gereja sesi dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO gereja sesi dengan nomor 081330692929 sama Madius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Saburan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di para gereja CLCC pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 MC 86 Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan ke rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawati di nomor
0859427805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Juni 2024, Pastor John Sepadan MA dan keluarga besar Gereja Sesi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 16 Juni tahun 2024, yaitu Bapak Yeremia Maria dari Sedati, Sidoarjo. Tanggal 17 Juni tahun 2024, Ibu Siana dari Surabaya. Tanggal 25 Juni 2024, Ibu Sherry Tikualu dari Hamburg, Jerman. Putrinya Bapak Ibu dan Ibu Rosalin Tikualu. Tanggal 28 Juni 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Norma Widianti dari Surabaya. Dan tanggal 30 Juni 2024, Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Ada menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Lukas Krisnanto dengan begitu antusiasnya. Tuhan berkati Pak Lukas dan adik siapa Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Dan saya kembalikan kembali oleh ibu kita yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Ibu Yeti Sulestiarini yang ada di Jakarta. Saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas sudah menyampaikan pengumuman. Dan sekarang Amin. saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan. Dipersilakan Bapak. Amin. Praise God. Terima kasih teman-teman semua ya. Ibadah pagi ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat kehadiran dan pelayanan saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Semua yang datang pagi ini dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan Tuhan. Katakan amin ya. Haleluya. Dan bila mana ada permohonan doa bisa disampaikan, bisa open mic dan langsung bisa disampaikan atau bisa chat di depan layar monitor dan kita akan berdoa ya bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya. Tadi sudah didoakan oleh Ibu Esti untuk ibadah kita jam 1 siang nanti dan ibadah kita malam hari ya. Dan kita akan berdoa juga untuk acara retreat kita, Bapak Ibu. Doakan supaya bulan depan semua berjalan dengan baik. Kita persiapkan diri ya, mulai dari sekarang ya. Terus kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan akan dicurahkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah ya. Nah, tadi kita dengarkan Ibu Joyce bersaksi ya bahwa tangannya bergetar serta kuasa Tuhan dan sedang menjamah setiap kita ya. Khusus Bu Joyce pagi ini dan semua kita akan mengalami hal yang sama. Karena itu saya rindu sekali Bapak Ibu sekalian kita selalu berdoa ya untuk ibadah-ibadah kita supaya benar-benar Tuhan melawat ya. Tadi malam ada beberapa teman-teman yang baru hadir yang bergabung, kita doakan lebih banyak lagi teman-teman kita yang bergabung. Karena itu Bapak Ibu, saya minta untuk kita semua ya, saudaraku, untuk kita bekerja sama ya, kita membagikan link-link undangan ya, sebarkan lebih banyak pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita yang dalam pergumulan hari ini, saudaraku ya. Mungkin mereka sedang letih lesu, mereka sedang lemah, mereka dalam keadaan putus asa. Dengan adanya kita membagikan link-link undangan itu akan membantu mereka suatu untuk menemukan jawaban bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Katakan amin ya. Dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Oke teman-teman sekalian, mari kita akan satu dalam doa. Sebelum kita akan berpisah menutup kebaktian di pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang punya langit dan bumi, yang memberikan engkau pengertian, memberikan engkau kekuatan kemenangan, untuk mengerti rahasia-rahasia ilahi di pagi hari ini. Tuhan yang memberkati engkau dan saya di pagi ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya, engkau yang letih lesu berbeban berat, engkau terima kekuatan baru, terima kemenangan, terima pertolongan, terima mujizat.
terima penghiburan, terima pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah gangguan kesehatan hari ini, Engkau terima dengan iman. Oleh bilur Yesus segala penyakitmu disembuhkan. Kami doakan pagi ini Tuhan, semua yang sudah hadir dalam nama Yesus. Ibu Joyce Putira, yang Kau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Indriani, yang Kau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau bersama dengan Male dan juga ibumu dan juga calon menantumu Christian sudah disembuhkan Tuhan dan calon besanmu. Dalam nama Yesus. Ibu Puji Astuti Esti, Kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Bapak Lukas Krisnanto, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Yeti Sulistiorini, Engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Wace Parkinson, Engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Your Miracle, James, Sidi, Johan, Bu Sinta, Bu Melewati, yang Kau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Pagi ini engkau yang percaya disembuhkan, terima dalam nama Yesus. Terjadilah, 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 karena bukan kata-kata biasa, tapi ada kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati Tuhan semua kami yang hadir pagi ini, dan kami persiapkan diri untuk siap menerima lawatan kuasa Tuhan pada jam 1 siang dan pada jam 7 malam. Mari Bapak Ibu sekalian berkati kau Tuhan, teman-teman kami yang tidak sempat hadir pagi ini, oleh karena kesehatan mereka yang terganggu, kan percaya Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terpujilah Tuhan, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Oh Tuhan Yesus, Bapak Brudi Tikualo, Ibu Rosalin, putrinya, Ibu Sandra, juga Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, demikian juga dengan Cinyo yang di Nganjuk, Tuhan Ibu Linda Effendi, Pastor Cornelis Ismail, Pak Frans Angki Kuara, dalam nama Yesus. Dan masih banyak yang lain Tuhan, mereka sudah terima kuasa Tuhan. Bu Beli Hukubun dan keluarga besar Hukubun De Freitas juga sudah terima kuasa Tuhan. Pak Darmawan Lim bersama adik Mora sudah terima kuasa Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan juga menjamah wawan ya. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Pak Lukas. Tuhan berkati semuanya. Sama-sama. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Wace. Semangat. Salam buat Pak Kimsun. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas, Bu Esti, Bu Yeti. Tuhan berkati ya. Bu Indriani semuanya. Bu Yeti, Bu Esti, Bu Indriani, Bu Joyce. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama Bu Wace, Bu Indriani. Ibu Wace. Semangat Pak Kimsun, Pak Kimsun, semangat Pak Kimsun. Pak Kimsun semangat ya. Semangat ya, luar Bu biasa. Joyce, Putirai, semangat Bu Joyce. Ya, sama-sama. Mantap. Sama-sama. Bu Indriani. Ya. Cuma satu orangnya enggak ada, Bu Weli itu. Iya, oke. Teman-teman, jangan lupa siapkan roti dan anggur untuk nanti malam ya. Lalu kita pagi ini siap-siap untuk juga kita merayakan ulang tahun Pak Yeremia yang berulang tahun ya, pemusik kita, musik kita. Oke, kita ramaikan di grup ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Bye-bye. Bye. God bless you. God bless you all. Bu Puji Esti Astuti. Ya Pak Lukas. Hadir aja. Yeti. Maaf ribut. Maaf. Semangat. Bu Yeti, mohon maaf, bisa sing tahu alamatnya. Alamatnya kasih tahu biar bisa main. Ya, biar ketemu di sana. Oke. Oke, Bu Yeti, ya. Ya, Tuhan berkati semuanya ya. Bye-bye. Bye.